Halo. Hai. Welcome to our first episode of this podcast ya. Yuhuu. Ngapain deh lo kamu? Aduh, teman-teman gue pada gak bisa ngomong, gimana dong nih? Oke. Nervous guys, episode pertama. Ya ampun. Di episode pertama ini kita punya topik yang mau kita bawa sih, kurang lebih kita kan ngomong formal banget ya gue ngomong. Jadi gini-gini yang sudah tidak bekerja lama. Di episode pertama ini kita mau ngobrol-ngobrol santai seputar apa aja sih mitos atau fakta yang mungkin orang-orang pertanyakan tentang anak-anak lulusan psikologi. Yes, dan ini juga bisa berlaku untuk kalian-kalian yang sedang berkuliah di psikologi atau punya teman anak psikologi ataupun yang baru mau masuk psikologi Atau tertarik untuk kuliah di psikologi. Yes. Atau baru mau tahu tentang psikologi. Gitu. Atau baru dengar tentang psikologi. Apaan sih itu psikologi? Iya. Atau udah lupa tentang psikologi. Nah, bisa jadi. Mari kita merefresh. Mari kita merefresh bersama. Masih. Oke. Serius. Oke, jadi sekarang kita mau membahas tentang fakta atau mitos dari psikologi. Nah, pertanyaan pertama yang paling susah gue tujuin buat Kokom. Kom, apa sih psikologi? Hah? Mampus lo. Maya, apa sih psikologi? Coba Upi, kita balikin lagi ke namanya. Apa guys? Sederhananya sih psikologi itu ilmu mempelajari tentang kejiwaan ya, ilmu jiwa. Dari tentang manusia. Salah. Tapi kalau secara term ya bener gak sih? Psyche, right? Ya. Kejiwaan manusia, pokoknya sangkut pautnya sama kejiwaan manusia. Tapi jangan dipikir jiwa tuh kayak yang bener-bener kayak cuman sakit jiwa or something gitu gak sih? Maksudnya kita juga belajar tentang tingkah laku orang, terus tentang perasaan. Ya iya dong. Pola pikir dan lain. Maksudnya jiwanya tuh bukan yang kayak jiwa as in jiwa, ngerti gak sih? Enggak, sumpah gue gak ngerti sih, coba jelasin. Maya tolongin. Itu lo ngerti kan maksud gue? Kamu harus tahu jawab dengan apa yang lo omongin tadi, Kom. Jelasin lebih lanjut, Kom. Oke, anggap aja kalian gak denger guys. Pokoknya kita belajar banyak tentang tingkah laku manusia, pola pikir manusia, perasaan manusia. Ya, di psikologi kita juga belajar hal-hal yang melatar belakangi terbentuknya pola perilaku ya. Apa yang membuat seseorang tuh bisa bertindak, berpikir, merasakan sesuatu. Yep. Dan itu semua didasari dengan yang tadi. Karena psikologi asalnya dari kata psyche, tentang jiwa. Tuh. Terus Kak Upi. Iya, Dek. Kakak. Terus kalau beda lulusan psikologi tuh biasanya akan jadi apa sih, Kak? Akan jadi orang sih. Oh, wow. Sejauh ini belum pernah berubah ya. Oke, baik. Masih jadi orang, masih jadi manusia. Berarti kalau lulusan lain tuh gak jadi orang apa gimana sih, Kak? Parah banget loh. yang ngomong namanya Nadira. Gue gak ikutan. Enggak, maksudnya Kak. Gak gitu deh, Kak. Nah, mungkin gini kali ya, banyak orang yang sering kali tuh bingung dengan istilah psikolog dan psikiater. Menurut kalian apa sih bedanya psikolog dan psikiater? Apa ya, mau jadi psikolog? Siapa mau jadi psikolog ya? Kita semua. Sorry, gue enggak guys. Oh, Maya, kalau Kokom gak keterima. Ayo Maya. sorry guys, gue gak mau ngomong karena gue gak terima untuk S2. Belum. Hei, kamu. Paling dasar bedanya dari jurusannya dulu. Kalau dari jurusannya sendiri, psikologi ya emang di bawahnya fakultas psikologi. Cuman kalau psikiater itu ada di bawah fakultas kedokteran. Dan emang rumpunnya pun beda. Mostly kalau misalnya psikiater itu ngomonginnya kalau misalnya kalian dari SMA biasanya ya harus anak IPA biar bisa jadi psikiater karena harus ngambil kedokteran Cuman kalau psikolog itu nggak terbatas di anak IPA juga tapi IPS juga bisa karena emang rumpun psikologi rata-rata itu
adalah rumput sosial. Yes. Kecuali di salah satu universitas nggak sih? Ada yang dia harus Ada yang IPA. IPA. Iya, setahu gue tuh Unpad dan Andalas nggak sih? Gue taunya tahu Unpad. Oh iya. Dan gue yang nggak tahu sih IPA. sekarang kayak gimana. Cuman waktu zamannya kita itu dia harus dari jurusan IPA pas SMA-nya. Oh, kalau Jadi zaman yang- gue sih di tahun 2013, kalau Kokom kayak 78 gitu. Iya waktu tahun 78 tuh guys. Gitu. Gitu. Psikolog itu kan dia harus S2 ya, Mai? Iya. Orang yang udah ngambil S1 sarjana psikologi lalu ngelanjutin pendidikan lebih lanjut sebagai seorang psikolog. Di Nah, S2. di S2-nya. Nah, kalau psikiater itu yang sudah melanjutkan di kedokteran lalu mengambil ilmu kejiwaan di S2-nya S2-nya. kedokteran, profesi di kedokteran. Cuman kalau jadi psikolog tuh bisa gak sih kalau dari jurusan lain terus ujuk-ujuk dia ngambil S2 untuk menjadi psikolog tuh bisa gak sih? Kalau untuk jadi psikolog nggak bisa, karena ya tadi balik lagi lo harus S1 psikologi dulu, baru lo bisa ambil profesi di S2 psikologi untuk jadi psikolog. Tapi kalau lo mau kuliah tentang psikologi aja, bukan untuk jadi psikolog, bisa nanti S2-nya lo bisa ambil terapan atau sains, hal-hal yang seputar psikologi. Kalau misalnya di Salah satu universitas Ya, salah di satu dekat rumah gue. ya yang di daerah Depok lah ya. Lo bisa ambil kalau misalnya S1 lo kesejahteraan sosial, terus S2 gue pengen nyoba yang ranah-ranah psikologi. Lo bisa tuh ambil aja S2 terapan. Kayak misalnya kalau terapan contohnya itu yang gue PAUD. tahu ada PAUD. Gimana Apa sih kak? pendidikan anak usia dini. Iya, Ya. Jadi nanti Gue lo bangga bisa deh, Mai, belajar. lo bisa ngejelasin itu nggak perlu ditanya PAUD itu apa. Ya kan, hei siapa tahu kan ada yang ngahu kan. Nah, terus ada juga terapan, apalagi ya terapan yang gue tahu kayak itu doang deh. Siapa tahu PAUD guys. Science tuh ada science pendidikan, ada science yang gue tahu pendidikan doang deh kayaknya. Atau iya pendidikan yang gue tahu. Sosial? Sosial juga ada. Profesi itu ada klinis, nanti ada peminatannya lagi, klinis anak atau klinis dewasa. Terus profesi pendidikan sama PIO. Organisasi. Organisasi. Ya. Jadi ntar dia akan jadi psikolog industri dan organisasi. Ya, psikolog yang berkecimpung di dunia per organisasian, per industrian. Oke. Pertanyaannya juga, kalau lo baru lulus S1 nih kayak kita, boleh langsung praktek nggak sih? Ya enggak dong. Kenapa? Iya kenapa kak? Aku pengen kak. Sorry, gue kenapa jadi kayak bintang tamu? Iya benar juga. Sorry kak, soalnya S2 baru kakak sih. Kalau gue sih emang belum. Kalau Sudah. diterima guys. Belum guys, belum. Kalau S1 lulus mau praktek belum bisa karena Tapi tadi psikolog belum bisa. Cuman buat ngasih pelatihan atau psikoedukasi ke masyarakat itu masih diperbolehkan. Cuman kalau untuk nantinya lo membuat diagnosa atau kayak memberikan ya itu tadi diagnosa kepada satu pasien, lo belum boleh kayak gitu karena kalau lo mau bisa mendiagnosa lo harus S2 itu tadi. Diagnosa apa sih kak? Diagnosa itu lo Kalau memberikan sakit aja gitu mas. Misalnya ya ibaratnya kalau lo sakit flu. lo ke dokter, lo kasih tahu kan gejalanya kayak hidung saya mampet atau saya ingusan atau gimana, terus dokter akan Kronika. Makanya jangan main-main ke mall kak sekarang. Parah banget. Itu Nadira ya, dia bercandain tuh. Corona. Enggak kak. Terus aja gue guys. diagnosa pokoknya simpelnya gini, kayak kalau lo ke dokter lo sakit lo kan kasih tahu nih gejala apa aja yang lo alamin kan, kayak Basically. A B C D E. Dari gejala itu dokter bisa ngasih tahu kan, oh kamu tuh sakit ini nih gitu kan, penanganannya kayak gini, obatnya gini-gini. Nah sama psikolog juga kayak gitu, nanti kamu ketemu psikolog kayak kamu ceritain tuh masalah kamu, kita obrolin bareng-bareng, dari situ nanti psikolog bisa kasih tahu kamu kira-kira kamu punya masalah apa nih, apa yang kamu alamin sekarang dan apa yang harus kamu lakukan ke depannya supaya kamu sembuh atau sehat lagi gitu. Mantap. Oke, next. Fakta atau mitos? Bener gak sih anak psikologi bisa ngeramal? Bisa. Coba Kom. Kalau lo udah berguru dulu di gua mana gitu kan. Entah lo. Apaan sih lo? Atau kalau kamu anak ini. Ini banyak banget kita temuin kali ya. Banget. Gitu. Lo kan anak psikologi, ramal gue dong gitu.
sorry banget nih Kak. Kayak kita kan bukan dukun, bukan peramal ya. Iya. Bukan dukun dan peramal. Gak ada yang Kenal tahu. deh. Tinggalin aja lah, Mel. Capek lu. Tolongnya keluar semua deh. Ya, nah kalau ditanya anak psikologi itu bisa ngeramal atau enggak sih, jawabannya ya pasti enggak, karena kita bukan dukun, bukan peramal yang bisa baca pikiran. Betul. Gitu. Mungkin kalau tentang baca pikiran juga itu kan sesuatu yang sebenarnya datang dari apa ya, lawan bicara sebenarnya kan dia yang cerita, lalu kita coba interpret cerita tersebut, lalu kayak tadi yang Maya jelasin kita terbantu dengan melakukan diagnosa gitu. Nah mungkin dari situ yang namanya dibaca gitu, dan itu juga sebetulnya sih harus tergantung sama lawan bicaranya ya, mereka mau dibaca atau enggak gitu. Sebenarnya membaca tuh bukan cuma sekedar diagnosa sih, tapi karena kemampuan kita juga pas kuliah yang belajar observasi, guys. Dari observasi itu juga kan lama-lama kita jadi tahu dong orang ini tuh gimana sifatnya, kelakuannya kayak gini tuh menunjukkan apa. Jadi ya mungkin karena kita bisa observasi itulah yang buat orang-orang ngerasa oh psikolog tuh bisa ngeramal. Padahal mah bukan ngeramal, cuma sebenarnya lebih sensitif untuk melihat maksudnya untuk observasi gitu. Mungkin orang lain kan juga bisa yang mau observasi, cuman karena memang kita waktu itu juga pernah dapat mata kuliahnya dan lain-lain, jadi kayak kita sudah lebih terbekali gitu. Cuman kalau ngeramal yang kayak lo diem aja terus kita lo pasti tahu kan apa dalam pikiran gue, enggak guys gitu. Kayak waktu itu gue pernah naik Gojek. Jadi itu udah lama banget ceritanya, tapi gue masih inget banget karena si bapak Gojeknya tuh nanya kan gue mau ke kampus, dia nanya, Neng kuliah di mana gitu kan. Psikologi Pak gitu. Wah berarti kalau itu dong bisa tahu dong saya orangnya gimana. Terus gue kayak wow saya kenal bapaknya baru gitu kan. Terus katanya, tapi terus dia jadinya cerita kayak tapi ya masa saya udah nikah, kayak dia bilang udah nikah 5 tahunan lebih gitu. Terus dia bilang tapi saya masih ada aja tuh tiap hari kayak ternyata istri saya tuh gini ya, istri saya tuh gini ya. Jadi banyak hal-hal baru yang dia discover tentang si istrinya, padahal dia udah bertahun-tahun bersama gitu. Jadi kalau misalnya aku orangnya kayak gimana padahal kita baru ketemu semenit yang lalu, ya nggak bakal bisa juga, karena toh orang yang udah tinggal bertahun-tahun pun juga nggak mengerti itu dan nggak sehatam itu untuk mengerti si pasangannya atau ya siapapun itu gitu. Ya paling yang bisa kita jawab cuman first impression gak sih, kalau baru ketemu kayak lo tanya lo tanya gue orangnya gimana ya, yang gue bisa jawab ke lo ya first impression gue ke lo jutek atau lo baik gitu aja gak sih. Pada saat lo datang ke psikolog aja itu butuh berapa kali bolak-balik ya nggak sih Mai? Karena emang butuh beberapa kali sesi untuk seorang psikolog itu bisa dalam kata lain membaca sebenarnya masalahnya apa sih gitu, dan bentuk intervensi yang tepat itu kayak gimana gitu. Mungkin itu yang lebih tepat disebut sebagai proses membaca seseorang kali ya gitu. Jadi memang kalau ditodong baca gue dong gitu, ya maaf siapa maaf nih gitu. Bahkan kita yang temenan aja masih suka kayak ternyata Pia orangnya gini gitu kan. Ternyata kalau Koko memang dia nggak care sih. maksud lo gitu. Gila gue care abis guys, gue INF. Oke. Lanjut Kak. Apakah seorang lulusan psikologi atau anak psikologi itu sering dijadikan tempat curhat dadakan? Kalau gue sih jujur ini salah satu hal yang melatar belakangi gue ngambil psikologi ya. Jadi lu awalnya itu dijadiin tempat curhat dulu, terus kayak wow kayak menarik nih jadi tempat curhat orang. Iya, awal itu dari SD. Dari SD. Berat SD-nya ya. Iya, tapi gini. Waktu SD itu yang dicurhatin tuh bukan kayak gue suka atau gue suka dengan seseorang atau gue apa gitu, tapi lebih kayak gue di rumah sama ibu gue atau sama orang tua gitu. Jadi yang bahasannya itu yang berat ya Kak. Justru lebih berat dari sekedar masalah cinta-cintaan gitu. Kalau cinta-cintaan kan kita bisa kayak ya udah lupain aja gitu. Gitu kan waktu SD ya kan. Nah, ini kan bebannya berat ya anak SD gitu bebannya. Nah, yang gue kasih tahu ya yang anak SD tahu aja gitu. Gue juga nggak tahu. Anak SD tahu Kak. Ya itulah ya guys. Gitu. Jadi ya yang yang gue bisa berikan hanya seputar apa yang emang gue tahu gitu dari pengalaman gue juga sebagai seorang anak SD gitu kan. Gitu. Terus pas berlanjut ke SMP, nah itu baru tuh mulai yang kayak
temen yang suka gitu. Sebenarnya awal mulanya adalah ada orang yang suka sama teman dekat gue, terus dia cerita ke gue, terus jadi sukanya sama lo. Bukan dong. Kan biasanya kalau di drama gitu Kak. Iya, jadi dia cerita tentang si teman gue ini ke gue gitu, tentang proses dia ngedeketinnya, terus juga respon-respon dari si teman gue kasih ke orang ini gitu. Jadi lama-lama curhat kayak gue ngerasa sebenarnya enak juga ya dijadiin tempat curhat gitu. Ada kesenangan tersendiri. Gitu. Terus gue baru tahu ternyata ada wadahnya loh kalau buat lo. Iya, ada wadahnya buat lo tuh explore lebih jauh ke senengan pribadi lo itu. Seneng apa Kak? Seneng denger ya. Oh iya, makanya terus gue memutuskan kayak oke, psikologi bisa nih gitu. Terus kalau sekarang masih sering dijadiin tempat curhat dadakan gitu gak sih? Enggak, soalnya teman gue milih teman yang lain. Kayaknya temen gue juga ada gitu yang lain gitu. Kayak kenal tapi siapa ya? Kayak kenal ya Mas. Gitu. Gue merasa gue tidak dijadikan tempat curhat dadakan, tapi kayak emang enggak. Gue malah justru gue dulu itu gue paling nggak bisa yang namanya cerita gitu loh. Jadi kayak kalau misal mungkin itu juga yang membuat orang lain segan untuk cerita sama gue, karena biasanya kan kalau dulu kalau misalnya kayak anak SMP SMA gitu kan lo cerita, kalau lo dibales cerita juga jadi saling cerita gitu kan kayak dia malah makin. Mau tahu nggak kenapa orang gitu malas cerita sama Kokom? Kenapa tuh? Karena ketika lo cerita sama Kokom ditanggepinnya bercanda. Emang hidup aku bercanda aja kak isinya. Padahal cerita bisa jadi lagi nggak bercanda guys. Itu gue setuju sih. Ya makanya itu gue ninggalin pertemanan gue dengan Kokom. Oh jadi yang tadi lo omongin itu kita. Terus berasa shock gitu. Ya gitu sih. Nah tapi nggak sekarang kan gue udah cerita kan Mae gitu. Mungkin karena itu juga gak sih teman-teman lo pernah video call lo gak diajak? Oh itu kan gue karena tiduran. Kalau Mae? Gue mirip Upi sih. Kayak karena dulu gak dari SD tapi ya. Kalau gue merasa gue jadi tempat curhat itu dari SMP. Nggak tahu kenapa, mungkin karena gue suka mendengar dan kayak dibandingkan bercerita gue lebih banyak diem dan orang-orang yang banyak ngomong. Jadi mungkin orang-orang ngeliat gue emang bisa jadi tempat sampah mereka kali ya. Terus ternyata gue pun tidak keberatan karena kan sebenarnya nggak semua orang tuh emang bisa untuk mendengarkan cerita orang kan. Terus ditambah karena ada pengalaman kurang menyenangkan juga, ya udah akhirnya dari pengalaman tidak menyenangkan itu kayak gue tergugah kayak gue termotivasi untuk gimana caranya gue bisa nolong dia ke arah yang lebih benar. Terus pas gue cari-cari ternyata ya psikologi, terus kayak ya udah, terus katanya kan psikologi juga modalnya yang penting lo bisa mendengarkan cerita orang dulu karena itu modal utama kan untuk jadi psikolog nantinya. Terus kayak ya udah gue merasa gue punya modal, ya udah deh gue cobain psikologi dan sekalian itu sih bukan mengobati, menghindari matematika dan segala macemnya itu. Nah kalau tadi yang lo bilang modal mendengarkan, mungkin itu juga jadi salah satu yang mendasari kenapa banyak orang tuh suka curhat sama anak psikologi. Lo setuju nggak kalau kebanyakan anak psikologi itu mereka tuh bisa memahami kita dengan lebih baik, memahami orang yang cerita dengan lebih baik, karena memang anak-anak psikologi di lingkungan gue seperti itu sih. Oh ya betul. di ralat ya guys, anak psikologi di lingkungan kita bisa memahami dengan lebih baik karena memang ada dasar kita dibekali dengan dan lain-lain caranya gitu, dengan cara yang tepat. Dan mungkin juga memang ada yang pada dasarnya mereka emang suka ngedengerin orang cerita gitu dibandingkan ketika mereka harus akan dirinya. Itu a good point juga sih. Itu gue menyadari itu setelah gue benar-benar masuk di lingkungan psikologi dan ketemu dengan orang-orang yang ternyata bisa senyaman itu ya untuk membuat lingkungan pergaulan di psikologi, karena satu sama lain itu tuh saling mengerti gitu nggak sih kak? Gitu. Kayak oh ya lu kayak gini ya oke gitu. Antara sejujurnya antara saling ngerti sama bodoh amat beda tipis. Oh gitu lah, kayak benar juga kayak sih. Ya udah gue mengerti lo kayak gitu ya udah. Tapi semenjak gue masuk psikologi, hal yang gue sadari berubah dari diri gue adalah dulu itu gue kalau pas SMA tuh ada satu temen gue, ada satu anak kelas gue lah, kayak dia yang super caper gitu loh, dan gue tuh sebel banget nih sama orang ini, kayak sih gitu kan, kayak
apaan sih nih orang kok kayak gini banget gitu kan. Nah, tapi setelah gue masuk psikologi jadinya gue untuk melihat orang-orang yang tadinya itu bisa membuat gue sebel, gue jadi kayak berpikir, oh ya dia kayak gini mungkin ada sesuatu hal yang menyebabkan dia seperti ini gitu. Jadi ya nggak salah dia juga gitu loh. Maksudnya kayak gue jadi lebih bisa melihatnya itu nggak langsung ngejudge gitu loh. Jadi kayak oh ya mungkin dia kayak gini tuh karena ada suatu hal yang kita nggak tahu dan kita nggak paham gitu. Jadi yang nggak langsung ngejudge gitu sih. Buat teman SMA-nya Kokom sih, dia DM langsung ya. Oke, ntar gue sertain nomor gue. Loh, kok jadi nomor? Gitu guys. Next. Sering diragukan tentang pekerjaan di masa depan. Gimana tuh? Kamu mau jadi apa? Banyak Ya, banyak guys. Dulu kayak keluarga gue juga sempat nanya kayak, emang kamu mau jadi apa deh gitu. Oh gue ade. Oke, next. Nah ini juga salah satu yang bikin gue pernah dalam keadaan nggak enak dengan keluarga gue, karena waktu itu gue diminta buat ngambil jurusan kedokteran. IPA ya kak. Apa ya kak? Iya. Ngambil lahan IPS ya kak. Astagfirullah, kasar banget gue kalau ngomong gitu. Nah, Teman kasar. apa namanya tadi diminta untuk lanjutnya ke kedokteran gitu. Karena gue tahu gue nggak pinter dan gue yakin bahwa wah gue nggak Jadi bisa. Jadi maksud lo yang masuk psikologi nggak pinter apa gimana sih? Nggak gini. Oke. Gue parafrase gitu. Oke, lo parafrase. Pecahan ngomong Iya. sama Kokom tuh apa? Makanya gue Gimana, ninggalin dia sebagai teman kan. Tapi kenapa kita bikin Gua- podcast sama dia? Bener juga. Kak gini Mai, kasihan karena dia nggak bisa lanjut S2. Kita bantu supaya dia bisa S2. Bantu supaya dia bisa S2. Kasih ya guys, sudah bantuin aku. Aku nggak apa-apa, asal aku ntar S2. Gitu. Nah, balik lagi, gue tahu kapasitas gue tuh nggak mencukupi untuk memiliki modal untuk lanjut ke kedokteran. Jadi gue bilang bahwa gue nggak mau kedokteran. Kapasitas gue dan yang memang gue niatkan adalah untuk ngambil psikologi. Dan memang yang udah gue research sejak gue SMA kelas 1 adalah psikologi. Berarti Gitu. emang minat lo udah ke psikologi. Memang sudah ke psikologi gitu. Cuma emang agak bumerang ada ketika gue baru tahu di kelas 3 SMA bahwa psikologi di universitas yang mau gue tuju ternyata tadinya nggak boleh tuh ngambil anak IPA. Ternyata dia boleh. Ternyata boleh gitu. Pokoknya itulah cerita di belakangnya. Nah, jadi begitu gue ditanya, emang kalau ngambil psikologi ke depannya mau kerja di apa? Sejujurnya pada saat itu gue juga nggak bisa menjawab dengan Lugas, tegas dan lantang yakin gitu ya dengan dan ngegas. gitu ya bahwa Mau jadi A ya. gua mau jadi psikolog gitu. Cuma seberapa yakin ketika gue menjadi psikolog gue bakal sukses, karena kan kalau pikiran orang tua dan orang dulu adalah yang jadi sukses itu kan PNS Ya. gitu. Terus juga yang jadi sukses itu adalah dokter. Atau lo kerja di teknik, lo lulusan teknik yang bisa kerjanya itu benar-benar Sourcing. teknik minyak, insinyuran gitu-gitu. Pilot. Nggak bisa juga sih gue jadi pilot, polisi gitu. Nah dulu tuh gue baik diarahin yang ke arah sana gitu. Cuma karena gue menganggap diri gue nggak mampu, gue emang kayak gitu guys. Gue orangnya rendah banget self esteem gue. Oke, baik. Self esteem. Apa tuh kak? Harga diri. Harga diri. Gue menganggap 5.000 harga diri. Ya udah 6.000 deh. kalau next Take it or leave it. jadi 6.000 gue ambil dah. Gitu. Nah akhirnya gue waktu itu cuma bilang bahwa gue yakin bahwa gue bisa kok. Setelah gue masuk psikologi, gue jadi punya gambaran yang lebih luas bahwa menjadi lulusan psikologi itu nggak serta-merta lo cuma jadi psikolog. Lo bisa kerja sebagai trainer, asesor, tadi yang terapis anak berkebutuhan khusus itu juga bisa kan ya. Researcher itu juga. Jadi semenjak gue masuk psikologi, gue jadi punya gambar yang lebih luas bahwa ketika lo lulus sebagai seorang sarjana psikologi, lo bahkan udah bisa menentukan karir path ke depan lo itu lo mau jadi apa itu sangat terbuka luas. Jadi kalau gue bisa ketemu diri gue 7 tahun yang lalu gitu ya, gue akan bilang bahwa gue yakin slow aja gue yakin kok ketika gue lulus sebagai sarjana psikologi
gue bisa menemukan karir yang cocok dengan diri gue. Ini aja kebeli guys. Ini tuh apa tuh Kak? Wow. Yang harganya fantastis lah. Fantastis baby. Tet. Tiket Ancol. Sebenarnya gue lupa sih, gue denger ini waktu gue kuliah apa SMA. Cuman gue pernah denger kayak tenang aja, urusan psikologi itu selama masih ada manusia pasti banyak lapangan pekerjaan terbuka kok untuk sarjana psikologi. Ada yang pernah bilang kayak gitu, terus gue kayak oh iya bener juga ya, karena gue pekerjaan gue saat ini itu tidak pernah terfikirkan oleh gue pada saat SMA ketika memilih psikologi, ngerti gak? Jadi kayak dulu gue memilih psikologi karena memang gue tujuan akhir gue adalah gue ingin menjadi psikolog gitu kan, psikolog klinis. Cuman memang kan hidup ini suka bercanda aja gitu kan Kak, jadi kita kayak suka dibelokin aja gitu loh. Ketawa dulu kali gitu. Iya. Hidup ini bercanda guys gitu kan. Nah terus kayak pekerjaan gue saat ini tuh tidak terfikirkan aja gitu loh, maksudnya oh ternyata tuh sarjana psikologi juga bisa loh bekerja di bidang ini gitu loh, padahal kalau gue bilang cukup jauh gitu kan, tapi memang kita punya dasarnya juga gitu kan, statistik segala macam gitu, itu bisa dipakai di banyak pekerjaan gitu. Jadi pekerjaan di masa depan lulusan psikologi tuh kayak banyak kok, nggak cuma jadi psikolog ataupun HR, mungkin itu yang paling banyak ditahu sama orang awam ya, jadi kayak psikolog sama HR, cuman banyak banget yang bisa dilakuin sama lulusan psikologi gitu. Bahkan Maya sebelum dia lanjut S2 jadi guru dulu gak sih? Iya, Itu guru juga tidak terfikirkan oleh gue jadi guru kan. Tiba-tiba oh wow, Maya jadi guru gitu kan. Karena gini guys, yang perlu kalian tahu juga, psikologi itu bukan termasuk FKIP nggak sih? Bukan fakultas apa namanya? Kok kesehatan sih? Ilmu pendidikan. FKIP nggak sih itu? Ilmu perguruan. Sarjana pendidikan. Iya, karena bukan jadi SPD kan, gitu. Dia terpisah kan, gitu. Jadi begitu lulusan psikologi kok jadi guru, mungkin jadi bertanya-tanya kok bisa gitu. Sih, ya gurunya ya emang mungkin bukan guru pelajaran eksakta, ini ya lebih spesifik ke guru anak-anak kebutuhan khusus atau mungkin iya benar kan, anak-anak kebutuhan khusus, atau ya misalnya guru TK yang ngelihat tumbuh kembang anak gitu. Itu tadi makanya that's why ada sih perkembangan anak usia dini itu ya di S2, jadi yang mau mendalami pendidikan anak usia dini gitu kan. Gitu. Jadi emang bukan kalau misalnya jadi guru, bukan guru kayak guru sains atau guru ya gitu. Bisa aja sih kalau lo punya modalnya, cuman lo harus belajar lagi ya sih kalau kayak gitu. Makanya tapi biasanya sih lagi lebih ke guru-guru anak khusus atau shadow teacher biasanya dibilang. Terus Kak, psikologi nggak ada hitung-hitungannya Kak. Masuk ke psikologi untuk menghindari matematika, ternyata gue ketemu statistik 4 semester guys. Perlu dicatat 4 semester kayaknya lebih nggak sih? Enggak sih, sampai semester 7 pun ada, cuman beda aja. Dari tahun kedua nggak sih? Iya kan, sampai akhir. Deskriptif dasar kan. Statistik 1, statistik 2, statistik 3. Enggak ada 3. Statistik 1, 2. Terus kaup apa tuh Kak? Sebelumnya ada psikomet. Psikomet apa tuh Kak? Pokoknya guys, intinya lu masuk psikologi akan tetap ketemu dengan hitung-hitungan yang lama. Maksudnya dalam jangka waktu yang lama. Sampai lo lulus pun itu hitung-hitungan tetap ada, karena skripsi lo pun pakai hitung-hitungan. Iya betul guys. Bener, gue juga setuju sama Maya. Alasan kedua gue nggak mau setuju sama kamu. Alasan lain gue untuk ngambil psikologi adalah karena yang gue tahu, dengan bodohnya gue percaya waktu itu psikologi itu nggak belajar matematika. Karena gue bego banget matematika, demi Allah gue nggak bisa banget matematika. Lo mau tau nggak nilai tryout gue UN berapa? 30. Guys, ini loh guys, saya masuk undangan. Oh my god. Masih mending gue. Oh iya, nggak, maksudnya kan ini teman-teman gue, bukan yang lain. Gue mah faktor hoki aja sih. Sebenarnya gue juga hoki lanjut. Makanya gue nggak masuk S2 karena hoki gue udah habis, dia 1. Kalau gue sih faktor niat, usaha, doa kuat gitu ya. Gue puasa, sholat duha, sholat wajib. Tapi habis itu itu jadi rajin sholat duha, Kamis, tahajud rajin guys. Minta doa orang tua. Tapi gue dulu gak direstuin kan.
Tapi itu ampuh sih sejujurnya. Oh iya, kok bisa? Mungkin dalam lubuk hati nyokap lo sebenarnya menyetujui gitu. Yang dipanjatkan oleh ibu. Oh wow, dipanjatkan. Oke, lanjut Nanti Kak. jadi podcast kelas agama itu ya bisa dulu. Ya udah, tadi sampai mana gue? Oh ya, dulu gue dengan bodohnya percaya bahwa di psikologi itu nggak belajar hitung-hitungan. Semester 1 sih Nggak ada, aman banget. bener-bener kayak gitu. Sejarah psikologi Sejarah, kan. iya, sejarah. Itu Semester contohnya. 1 tuh kayak apa namanya, kayak Pengenalan dasar banget lah. Iya, Gitu. kita kayak wow. Yang mana kokom hampir nggak lulus kan. Gue anaknya nggak ilmiah guys, dan nggak bisa nulis. Begitu masuk semester 2 dua. gitu. Dua ya? Ada namanya statistik deskriptif, Metodologi. metodologi statistik, Metodologi penelitian. Iya. metodologi penelitian statistik deskriptif, ingat banget gua. Diferensial. Mendes. Pendes, pen in. Ya oke, Kayak itulah gitu. pokoknya. Nah itu udah langsung tuh Kak ketemu. Kagetnya tuh kayak Kayak kaget banget gitu gak sih? kalau di Indonesia ada yang Sumatera gitu ya. Ratapan apa istri? Oke lanjut. Kalau di film India tuh biasanya kayak ganti-gantian gitu. Gue, lo, Maya, Maya, lo, gue gitu. Kayak gitu lah guys, kayak super shock abis karena ternyata ada hitung-hitungannya juga. Tapi tenang, aku tetap bisa survive karena tugas kuliahnya dikerjakan secara berkelompok. Iya, tapi itu Jadi sebenarnya- pilihlah teman yang pintar. Betul, itu faktor pendukung. Kayak misalkan kalau gue sama Maya cenderung jadi orang yang suka ngerjain. Nah kalau yang kayak Rider banget bukan lah. kayak kalau yang lintah-lintah suka nebeng tuh kita juga ada satu teman di sini guys. Enggak, gue sebenarnya di atasnya mereka guys. Ada taruh Mandor. Mandor. Jadi gue yang mandorin mereka yang kerja gitu. Jadi gue mandor. Tolong ya, tolong. Setidaknya gue masih minta tolong gak sih? Ya. Oke lanjut. Iya. Jadi tetap masih ada, tapi bener mungkin bukan yang terlalu apa namanya Gak se ekstrim anak nggak teknik. iya nggak Iya ya, ekstrim. enggak se-ekstrim anak matematika. Iya. Matematika murni anjir. Enggak Kita memang sampai dapetnya- integral. Iya, karena memang kita kan apa namanya banyak penelitian juga kan, that's why makanya kita Riset. perlu tahu dasar-dasar riset yang mana itu juga mengandung hitung-hitungan gitu. Iya. Karena balik lagi ketika nanti lo akan melakukan sebuah penelitian psikologi, itu semua harus dibuktikan melalui hasil riset. Riset. Next. Gitu. Skripsinya susah. Skripsi Tergantung. gue, iya. Relatif ya. Iya, Tergantung. susah tuh iya topik sih. apa yang lo bawa dan lo risetin Iya, dan iya. lo minatin. Kalau lo minat banget sama topiknya, mungkin dibilang susah enggak. Enggak. Tapi kalau lo ikut payung penelitian, Yang mana yang gak lo suka, nggak suka, ya jadi susah susah. juga. Iya. Dan juga tergantung apa namanya ya itu tadi misalnya kalau misalnya lo cuman pengen korelasi misalnya atau lo perlu Hubungan eksperimen sama kayak gitu kan itu juga beda-beda kan, atau lo mau gabung nih antara kuanti dan kuali gitu, mungkin itu juga levelnya udah beda lagi juga gitu nggak sih, jadi ya relatif aja sih skripsinya susah. By the way itu tadi jenis-jenis Oh iya, ini ya guys. jenis-jenis penelitian Penelitian. kuantitatif dan Tapi mungkin kualitatif. kalau dibilang susah berdasarkan jurusan lain, sepenglihatan gue dan sepengalaman gue, mungkin skripsinya psikologi emang agak lebih satu tingkat lebih susah dibanding fakultas-fakultas lain yang di rumpun sosial. Risetnya kan tentang tingkah laku manusia, bukan kita meriset, kita meneliti tingkah laku manusia yang terjadi saat ini, bukan kasus yang udah lalu dan baru kita teliti kan, tapi emang yang saat ini kejadian dan kita teliti. That's why mungkin jadinya agak lebih sulit karena ya nyari faktanya juga agak lebih effort dibanding mungkin yang dari jurusan-jurusan fakultas lain. Tuh. Satu hal yang gue juga apa namanya pernah kepikiran adalah karena di kita ini gue bukan bermaksud apa namanya menjelekkan fakultas lain juga sih ya, cuma di kita kan kita benar-benar berangkat dari alat ukur yang sudah terbukti valid, reliabilitasnya bagus, suatu panjang deh bahasanya gitu. Nah di beberapa jurusan lain itu ada yang mereka ukurnya bikin. Ya betul, bikin dan tidak perlu dites apakah itu valid dan reliable-nya. Jadi itu yang mungkin menurut gue jadi salah satu faktor yang tantangan jadinya, yang
banyak orang bilang kenapa sih skripsi anak psikologi itu ribet gitu dan lama dan lama banyak stepnya gitu loh. dan pasti sering nge-spam untuk nyari responden Partisipan. partisipan Right. gitu. Iya. Karena sebelum kita riset benerannya, kita juga punya piloting dulu gitu, kita Apa tuh tes pilot? dulu. Kita tes dulu apa sih piloting guys? Penelitian Iya, lah. penelitian. Survei Misalnya kecil-kecilan nih iya, dulu. kayak kalau misalnya kita pakai alat ukur ini nih, misalnya ada yang di-adjust atau kayak gimana, nah ini masih valid dan reliable gak sih gitu kan si alat ukur ini. Jadi kita piloting dulu nih sebelum kita bener-bener sih risetnya. Belum minta izinnya juga ke yang buat alat ukur. Betul. Jadi kan? memang kalau di psikologi tuh Enggak kalau untuk gampang. alat ukur tuh sebenarnya kan alat ukur tuh contohnya kuesioner. Iya, guys. kuesioner. Jadi alat ukur yang kita bilang di sini adalah kuesioner. Jadi kuesioner yang kita pakai untuk riset-riset kita itu, penelitian kita itu kan kuesioner yang kayak langsung dibikin kita Saat mau itu, taunya apa terus kita langsung catat gitu, enggak, tapi kita harus ngelihat dari alat ukur yang udah dulu-dulu yang memang udah terbukti ada gitu. dan udah terbukti bisa dipakai di semua Ini apa namanya? Apa free culture free culture ya, free bias apa gitu, gue lupa deh. pokoknya yang gitu. bisa digeneralisasiin lah culture. ya Bisa gitu. digeneralisasikan. Gitu sih, itu yang mungkin bisa dibilang Tantangannya ya, skripsi anak psikologi. psikologi. Tapi Dan ini juga gue waktu bikin skripsi gue diminta pakai jurnal terbaru. Oh iya. Tiga biasanya tahun, 5 tahun. 5 tahun 5 tahun, terakhir. enggak 3 tahun sih ya. Itu kalau lo udah ketemu topik yang susah guys, nyari skripsi yang bukan topik yang berkembang, Goodbye everybody. bye. Bye. Hai, Ya. susah banget guys nyari jurnal-jurnalnya gitu loh. Tapi sebenarnya terbantunya adalah kalau di psikologi mostly skripsi kita pakai payung penelitian gak sih? Maksudnya payung penelitian tuh jadi dosen biasanya punya satu topik tertentu yang ingin dia teliti dan kita tinggal join sama si dosen untuk nantinya Fokus ke pembahasan yang mana. dan nanti bisa dijadikan skripsi kita. Jadi sebenarnya kalian gak ngawang-ngawang banget juga sih akan ambil topik apa. Itu sih yang ngebantu. Tapi boleh gak sih kalau kita benar-benar come up dengan satu topik sendiri? Boleh aja, tinggal Boleh banget, nyari tinggal dosennya nanti pembimbingnya siapa yang mungkin tertarik juga dan mau tertarik. juga ngebimbing enggak sih. Tapi biasanya akan lebih disarankan payung sih. Gue itu pernah pengen skripsi gue tadinya adalah tentang Nazar, bukannya penyanyi dangdut ya guys. Seperti mati lampu biasa. Bukan Nazar yang itu, tapi literally Nazar itu cuma ada di Muslim atau ada di yang lain sih kalau Nazar? Wah, gue kurang tahu. Iya. Pokoknya Tapi Nazar orang yang tahu lah ya konsep Nazar, Nazar lah. pokoknya konsep Nazar. Jadi dosen pembimbing gue tuh dia lagi tertarik dengan konsep Nazar, tapi terus kita cari-cari itu ternyata susah banget gitu loh. Maksudnya nyari jurnal-jurnalnya itu susah banget yang terbaru. Jadi kita ganti karena memang waktunya kan kita nggak punya selamanya gitu kan. Kita ada waktu, terbatas di terbatas 4 waktu bulan. juga. 4 bulan ya? Iya sekitar 4 bulanan 4 gitu. bulan. Gue mulai dari semester 7 sih kalau gue. Iya, gue juga sih, cuman Apa namanya persiapan. Skripsinya. Nah kalau kan tadi lo bilang tentang si Nazar tuh belum pernah ada. Kenapa nggak bikin dari awal bahwa kita tuh ngeluarin tuh penelitian tentang Nazar? kalau itu mending lu lulus dulu dah. Jadi lo nggak dikejar waktunya lo. Karena memang itu jadi waktu itu mbak pembimbing gue, jadi dia kayak emang benar-benar tertarik nih. Terus jadi kan itu sebenarnya konsep Nazar itu waktu itu jadi mau dilihatnya dari mana gitu kan, karena bisa ada pokoknya ada beberapa Sisi agama kah, iya gitu sisi ya. agama kah atau sisi dari manapun gitu. Psikologisnya kayak apanya Jadi dia masih mau mencari nih enakan dia mau lebih baik. nyamannya ya. Emang nyari yang nyaman susah guys. Dia Ya, mau udah nyaman approach-nya ditinggal. shut up. Ditinggalin gak sih? Oke, next. Maksudnya dia itu mau approach-nya dari sebelah mana itu kan butuh banyak bahan bacaan jurnal segala macam kan. Jadinya sebenarnya bisa, cuman waktu yang dibutuhkan itu lebih lama gitu loh. Dan kalau misalnya balik lagi tadi realistis dengan waktu. Terus nyari alat ukurnya pun juga agak sulit gitu, yang lebih tepat yang mana gitu. Sedangkan kalau yang akhirnya gue ambil itu kayak udah lumayan banyak riset-risetnya, jadi kita kembanginnya juga lebih mudah gitu. Jadi
ya itu tadi karena memang waktunya itu sendiri sebenarnya bisa aja, cuman ya itu gue nggak tahu gue lulusnya tahun 2000 berapa gitu kan. Kalau gue jadi nazar, kalau gue jadi nazar seperti Tapi gue tuh waktu zamannya kita skripsi, gue tuh seneng banget ikut yang penelitian eksperimen. gue eksperimen. Ya, Gue nggak ikut punya lo, gue ikut punya teman kita yang satu lagi. Oke. Yang apa tuh? Pokoknya nyobain eksperimen. Kan kalau biasanya yang lain kan tinggal ngisi kuesioner gitu kan. Iya, Terus kita mencatat hasil responnya mereka, habis itu kita olah datanya. Nah, tapi kan ada juga yang untuk mencari si data tersebut mereka pakai eksperimen yang pre-post lah ya. Iya, ada dikasih perlakuan apa, misalkan Itu gue nggak boleh makan, Oh, wow. yang ini disuruh makan, Iya. dicatat perbedaannya apa gitu. Nah, gue suka banget tuh ikut-ikut yang kayak gitu. Kok lu gak ikut penelitian gue sih? Kan lo untuk yang udah berkeluarga bukan? Oh iya bener. Oh iya itu skripsi gue tentang yang udah nikah ya. Oh iya, Iya. lupa gue guys. Kan gue dosen pembimbing lo. Oke mas. Gitu. Jadi mungkin bukannya lebih susah tapi mungkin ada beberapa tantangannya kali ya gitu kan. Lebih susah. Jadi Nggak tantangannya. dilakukan lah tantangannya. Untuk kita. Karena kita anak psikologi gimana sih? Kita psikologi. Pokoknya susah ya relatif lah ya. Cuman memang tantangannya Kalau susah kita Ada. nggak lulus gak sih? Iya. Sebenarnya ya dibilang susah juga susah. Skripsi gue cuma 35 halaman guys. BTW. Itu karena Koko malas guys. Enggak bukan sumpah. Normalnya tuh 60 halaman guys. Gue 70 itu Dia udah sama 60 udah lampiran. lampiran. Iya, jadi kayak lampiran. Lu baru isi 90 sama lampiran. Enggak, kalau gue 30-an isi, 30-an lagi lampiran. Sumpah, tapi gue lulus kok, guys. Amin. Tapi gini, intinya adalah sebenarnya tiap fakultas kan ada pro and consa juga untuk skripsi ya. Karena kayak misalkan kita skripsinya tuh benar-benar yang langsung apa tuh? Kita tuh nggak ada yang kayak sidang terbuka atau ada Oh iya, sampel iya. gitu nggak ada. Iya. Nah, tapi di fakultas lain yang Ada mungkin yang kayak gitu. ada yang kayak gitu dan mungkin menurut kita lebih susah kita kok gitu. Ya lebih susah kita skripsinya, tapi kita nggak ada sempro, nggak ada apa-apa gitu. Iya. Karena kita ngerasain seminar proposal Nah, dulu. Iya. Jadi mungkin pelajaran seminar proposal Itu juga susahnya susah. gitu. Kalau untuk gue pribadi, sempro yang kayak misalnya apalagi sidang terbuka itu sangat sulit sekali karena gue Karena kayak deg-degannya nggak sih? deg-degan Dan lu abis benar-benar di-challenge guys. banget kan. Iya, nah itu Dan susahnya pertanyaan-pertanyaan mungkin tidak ya. terduga dari siapapun bisa muncul Iya, nggak sih terus kalau lu bisa aja sidang- gagap gitu gak sih kayak tapi gitu Untung gak kita sih? sidang It- tertutup. Iya, dan itu apa namanya? Yang pasti sih yang penting lo harus yakin dengan skripsi buatan lo. Mhm. Karena sorry banget guys, gue baru tahu setelah gue lulus ternyata skripsi gue itu sebenarnya nggak layak jadi skripsi. Waktu zamannya kita konferensi, gue submit tuh ke salah satu panitia penyelenggara. Begitu dapat feedback, dibilang lah ada feedback ini segala macam, tulisannya diperbaiki segala macam. Di bagian bawah dia bilang kayak gini, sebenarnya secara keseluruhan untuk skripsi ini belum layak untuk dijadikan skripsi. Tapi Bapak lulus. Tapi saya lulus. Nah, itu adalah salah satu bentuk bahwa ada kemudahan ketika kita melakukan menjalankan skripsi. Iya. Emang Jadi susahnya relatif ya guys. susah gitu. relatif. Ya. Next. Dosen pengajarannya baik. Mostly iya. Iya. Gue nggak bisa bilang semua baik, Tapi mostly iya tapi sih. 90%, 95 lah, 95%-nya baik. Itu yang gue suka, itu kalau di psikologi apa ya? Maksudnya kayak mereka Kekeluargaan gak sih? jadi tuh gue waktu pas kapan gue menyadari bahwa kalau misalnya kita salah gitu, misalnya anak ini salah, dia nggak yang langsung kamu salah bro, kayak lo tuh sama sekali nggak benar, tapi kita tuh diajak berpikir sampai kita sendiri yang menyadari kayak oh ya anjir gue salah. Ini anjir, kalau lo goblok salah banget di gue kayak kelas, gitu. lo gak dipermalukan di depan Iya kelas kayak sih. gitu loh, maksudnya anak-anak dosennya tidak yang judging Judging. kalau lo Jadi tuh selain dogol jadi gitu loh. dosen gak sih? Jadi Enggak, tapi karena Ingat karena nggak gue sih kejadian yang apa? kita habis dari salah satu perusahaan. Jadi gini Mike, waktu itu kita beda kelompok. kita nggak Kita nggak sekelompok. sekelas, nggak Kita sekelas, dong, nggak kelas. sekelas, nggak Kita sekelas. kelas siang lo kelas sore. Ini Kuliah apa ya? psikologi Sio. kepribadian Eh, modern. Kok modern? pokoknya sih? keprip lah, pokoknya keprip. Keprip 2. Kepribadian. Jadi gue sama Kokom tuh sekelompok dengan beberapa teman kita yang lain. Kita ada
janjian matkul. Jadi ada satu matkul yang membuat kita harus ke sebuah perusahaan. Iya. Dan itu benar-benar jam makan siang. Ya. Jam sekitar Sedangkan- jam 11, jam 12-an sedangkan gitu si deh. keprip itu tuh kayak udah Jam mau 1, sore-sore. iya. Iya. Enggak siang-siang banget juga. tuh jam 1. Jadi kita cuma Oke. punya waktu sekitar 2 jam buat bolak-balik kan ya, dan apa namanya untuk interview segala macam kan text time juga di sana. Dan perusahaan ini tuh maksudnya yang sulit untuk didatangi. That's why Iya, sulit banget dapat jadi kita nggak bisa menggeser, mengatur itu untuk menyesuaikan kuliah kita juga gitu. Jadi kita memang harus ada di situasi itulah Iya, gitu lah iya. ya. Dan jauh. Sorry banget, kita Depok. Dia Jakpus ya. Di Monas, deket Monas. Oh, gue ingat Gambir, ya. Gambir. Wah, lebih spesifik lagi. Di situ deh Kak pokoknya. Yang merah. Yang merah bukan? Nah, jadilah pokoknya kita udah mau jam 1, kita baru pulang dari Gambir ke Depok dong, naik kereta karena nggak mungkin kita mau naik apa, mobil. naik mobil Nggak nggak mungkin, lebih lama lagi. Telatnya juga Sebenarnya kayak, tapi salahnya adalah memang kita itu lagi bagian kita presentasi, presentasi, kelompok iya. kita. Tahu banget nih. bagian presentasi, tapi memang kita telatnya kayak cuma nggak nyampe 15 menit. Kita nggak Iya nyampe sih. 15 menit, karena kita masih boleh masuk. Masih boleh masuk. Karena kan kita toleransi 15 menit dong. Iya, kita nggak boleh kita bener-bener toleransi nggak boleh 15 masuk. Itu kita masih boleh masuk, kita boleh duduk, dan bahkan presentasi belum dimulai. Belum. Bener-bener belum dimulai. Lalu Untungnya adalah sekelompok kita itu nggak cuma kita, tapi ada 2 orang. ada 2 orang yang Spesifik sekali ada 2 di orang. sana, yang emang Jadi dia kayak masuk, sama- tidak sekelompok sama yang matkul kita yang pergi itu. Jadi mereka yang prepare. Iya, mereka masih prepare loh guys. Kayak itu nggak nyampe 15 menit deh pokoknya kita telat Gue tuh. tahu deh ini dosennya siapa. Iya, jadilah dosennya bilang, kalian gak usah presentasi. Karena kalian menganggap mata kuliah itu lebih penting daripada mata kuliah saya. Mohon maaf. Mohon maaf, Ibu. Ya ini Bahkan dia telat sampai 15 menit ibu. Saya dinyinyirin abis gitu kan. jadi Dan dia kita nggak jadi presentasi kan waktu Nggak itu. jadi. Gue lupa deh. di 2 orang itu aja presentasi. Oh iya, tapi kita lulus kok guys. Nanti kita lulus. Tapi gitu mas banget gak sih, kayak jadi kalian kalian lebih memilih mata kuliah yang itu daripada mata kuliah saya. Ibu mendingan berantem aja sama dosen saya yang satu lagi. Ada beberapa dosen Ada, kayak gitu ada. Tapi lebih porsinya memang lebih banyak yang 5% lah yang kayak gitu. iya, yang baik tuh bener-bener yang kayak sayang Wow, banget sih, sayang iya, banget. sayang Kayak banget. dan nggak tau ya, gue perks of being di psikologi gitu kan. Kayak dosen-dosennya kan banyak yang psikolog juga gitu kak. Jadi waktu itu gue juga pernah ngambil satu mata kuliah tambahan, mata kuliah pilihan. Terus tentang teori emosi gitu kan. Terus Wow. jadi gue sekalian curhat gitu sama si dosen ini. Kebetulan gue juga deket sama dosen ini Gue kan. malu kelasnya. Kok gue lupa ceritanya? Gue pernah cerita mbak, gimana sih kok kalau aku emosian sama si Anu tuh kayak meh gitu. Kayak terus kayak kamu tuh harus belajar regulasi emosi gitu. Maksudnya kita bisa curhat nih ke si dosen-dosen ini. Bahkan ada dosen yang bisa membaca dari donat gitu kan. Kayak lucu-lucu. Iya, lucu-lucu aja sih dosen-dosen psiko. Maksudnya kayak karena karakter-karakternya iya, unik-unik beda sih. sih dan unik-unik. Tapi yang satu yang gue suka ya itu karena mereka tahu gimana caranya untuk tidak mengejudge, dan maksudnya dia mengajak kita untuk berpikir sampai kita menyadari kalau memang gue salah. iya, Atau, kita salah. Jadi yang nggak- ini kurang tepat. iya, jadi kita diajak berpikir Reflektif. gitu, diajak untuk merefleksikan diri sendiri gitu sih, nggak yang langsung kayak ditunjukin wah tuh salahnya ini. Jadi kan kita kurang belajar kan kalau di situ. Gue ngerasanya karena gue ada mata kuliah pilihan lain yang dosennya bukan dari psikologi, dan kayak gue ngerasa bedanya gitu sih. Atau gue nggak tahu apakah ini mungkin ini individunya juga kan beda kan kak. Cuman ya itu yang gue suka, karena kalau kita salah kita diajak berpikir. Balik lagi ke individunya. Iya, sebenarnya individunya juga lagi sih. Cuman ya itu Kalau enaknya di psiko manggilnya Mas Mbak ya guys. Iya. Mau sesepuh apapun akan tetap dipanggil Mbak dan Mas selama Psiko dia sekali. bersedia. psikonya kita. Mostly tapi psiko Mostly ya? juga gitu kok. Jadi berasanya gimana ya, kayak anak SMA lu biasanya bapak ibu Kayak punya ibu. tante di lingkungan Iya. sekolah lo gitu loh. Nah, Terus pas lu masuk psiko kita Psiko maksudnya Depok. wow. psiko kita dia manggilnya banyak kan Mas Mbak, terus kayak lebih berasa deketnya itu, makanya kita jadi lebih bisa untuk
curhat, lebih bisa terbuka lah Iya. pokoknya. Gue bahkan waktu sebelum sebelum lulus itu waktu gue mau mulai kerja itu gue sempat curhat dulu sama dosen pembimbing gue. Gue juga kok. Iya, Bener-bener bener-bener. S2 juga gue curhat dulu sama pembimbing. Iya kan maksudnya kan mereka Ini yang sama. mana nih? Pembimbing skripsi, sorry. Oh iya, gue juga pembimbing skripsi. Kayak gue gak tau sih, kayak banyak orang lebih deketnya ke pembimbing skripsi gak sih? Iya, karena Iya. lebih attach-nya lebih bondingnya banyak. juga lebih kenceng gak sih? Maksudnya kayak 4 bulan lo sama dia, Iya. ketemu sama dia, ngobrol sama dia. Kalau pembimbing akademik kan biasa lo Cuma ketemu tanda tangan Tanda doang. tangan. tanganmu mulai semester baru. Wow. Gue abis terus. Jadi bahkan mereka juga cukup terbuka untuk kita reach out ke mereka gitu loh. Iya, Itu iya, betul. Satu hal yang gue cukup senangin dari lingkungan dosen-dosennya sih. Betul. Apalagi di S2 sih menurut gue beda banget. Maksudnya kalau S1 mungkin karena anaknya banyak, jadi dosen Aha. juga nggak terlalu Hafal. hafal kecuali emang lo aktif ngobrol sama dia kan. Cuma di S2 ini karena jumlah anaknya kebetulan cuman berapa belas, jadi dosen benar-benar hafal satu-satu anaknya kan. Dan menurut gue bondingnya lebih kuat lagi sih. Maksud gue kayak gue kemarin sempet jadi apa sih tuh Ketua kelas. ya ketua kelas satu mata Angkatan. kuliah satu mata kuliah Ketua aja kelas lah. guys, namanya apa sih? Ketua prodi. Bukan. Oh wow. Penanggung jawab kelas? Ya pokoknya itulah pokoknya guys. Apa sih ya Ketuaan. itulah. Ya kayak ketua kelasnya lah. Tuaan. Kayak bahkan bukan gue yang reach out tapi dosen yang reach out gue gitu loh, kayak Maya gitu kan. Itu malam-malam jam 9. Padahal lo tahu kan etikanya mencet dosen dan satu sama lain tuh cuma boleh sampai jam 5. Tapi tiba-tiba gue lagi main HP, ting, WhatsApp masuk kan, Maya, ada apa nih kan, dipanggil dosen malam-malam. Ya kenapa mbak gitu kan. Kayak mau minta tolong dong, boleh nggak gitu kan? Iya apa mbak gitu kan sekarang lagi corona. Iya mbak. Terus iya aku mau nilai tugas-tugas, tapi tugas-tugas kan dikumpulin semua di kampus ya, jadi boleh nggak minta tolong dibikinin file di Jira. Sesantai itu gitu Jadi loh. nyuruh ego namanya. Nyuruh gue tahu itu nyuruh, tapi pendekatannya tuh enak, ngerti gak sih? Kayak awalnya tuh basa-basi dulu kayak all is well gitu kan, Maya gimana kabarnya, baik-baik nggak gitu. Walaupun gue tahu pasti pada akhirnya nyuruh minta tolong, tapi enak gitu loh. Terus kayak oh iya pokoknya ngobrol-ngobrol dulu baru sampai langsung ke topik utamanya minta tolongnya. Tapi kayak ya sesimpel itu aja kan bikin lo nyaman kan. Terus kayak misalnya lagi di lorong ketemu lorong apa namanya, Bukan lorong. lagi lorong ketemu. Kayak kalau emang lo udah deket banget sama dosen bisa kayak Saling. mending saling, kayak tiba-tiba dipanggil Pelukan. lo mau kemana pakai lo Oh, gue. Ya. Bener, Kalau gue gue sampai skripsi juga. itu kayak ngomongnya Ngomongnya lo gue. gue gitu kan, kayak ya kalau emang udah deket gitu Iya, sih. jadi bisa kayak temen gitu. Kayak temen sih kalau gue. Apalagi pembimbing skripsi gue sekarang jadi pembimbing gue lagi kan. Jadi kayak makin dekat kalau lagi ngobrol, walaupun gue berusaha formal kayak lo gimana sih, gue aja kayak gini tuh kayak hai ya mbak. Iya, bener. Ya pembimbing skripsi gue juga, maksudnya ketika udah lulus gitu kan, terus kan gue mau S2 lagi tuh kan ada gap sekitar setahun, 2 tahun lah ya. Terus gue reach out lagi kan ke si pembimbing pembimbing skripsi gue. Terus kayak ketemu teman lama gimana sih, kayak gue tuh ketemu di restoran, iya, terus jadinya kayak cowok-cowok, iya mbak sekarang tuh aku kerjanya tuh di sini. Gitu. Enggak dong, enggak diomongin. Iya. Jadi gue kayak, ya mbak aku mau ngambil ini, cuma kan aku kerjaannya nggak inline kayak gini-gini. Terus ya maksudnya kita bisa curhat banyak lah ke bahkan gue dosen. di waktu gue minta itu tuh yang buat syarat S2, yakin ngambil yang ini. Dan pas gue ketemu lagi, kalau keterima gue kok nggak tahu lo keterima. Sorry pak, gue juga nggak paham kalau gue keterima nih mbak. Gue sesantai itu loh dosen-dosen yang emang baik-baik dan Tapi lagi mungkin ke individunya ya guys. tapi jangan lo jadi juga kurang ajar. Mentang dosennya baik lo jadi kayak mas gue mau kesini. Tergantung lo sedekat apa dulu sama dosennya. Iya. Tapi memang ada dosen-dosen yang secara alamiah mereka mendekatkan diri ke mahasiswa nggak sih? Kayak waktu kita zaman masih ada kantin yang itu, kan sering banget banyak dosen Itu. yang duduk di situ. Ya itu doang. Ya, itu doang sih, dan yang bisa di-approach cuman nggak Ya, semuanya. itu. Ada yang kita nggak mau approach.